kita akan kembali kepada dialog utamanya. Ini dia, di tengah dugaan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak para partai pengusungnya dan pengusung dari Anies Mohaimin di DPR untuk menggulirkan hak angket untuk bisa mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Anies Baswedan juga mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Ganjar Pranowo. Lalu sejauh mana prosesnya dan bagaimana mekanismenya, kita akan bahas bersama dengan pengamat politik Prof. Ikrar Nusa Bakti. Ada pula Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, serta Wakil TKN dari Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya mau ke Bang Roni dulu ini sebagai pihak yang mengusulkan pertama kali akan adanya hak angket ini. Selain kemudian akan mengawal proses penghitungan suara sambil menunggu hasil resmi dari real count seperti apa, Ganjar Pranowo ini memang menyatakan bahwa mengajukan usul untuk ajukan hak angket untuk bisa mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Sejauh ini respons dari internal TPN, dari partai-partai pengusung seperti apa Bang Roni? Ya Mbak Mevi, kita melihat bahwa dari awal proses pemilu ini sebelum pencoblosan tentunya banyak temuan dari kita yang terkait dengan kecurangan. Untuk hal-hal ini yang sudah pernah kita sampaikan beberapa kali dan juga pun dalam proses yang kemarin di tanggal 14 kami mendapati juga ada dugaan-dugaan kecurangan. Dan ini menjadi perhatian kita semuanya sehingga dari Capres dan Cawapres kami, Pak Ganjar dan Pak Mahfud menyampaikan terkait dengan usulan hak angket atau interpelasi. Dan dalam hal ini tentunya kita membangun komunikasi juga dengan partai pengusung dan juga pun dengan koalisi dari 01 yang kami mendengar kabar bahwa dari Pak Anies dan Pak Mohaimin juga pun menyampaikan terkait dengan dukungan terhadap hak angket tersebut. Tentunya ini menjadi catatan yang menjadi perhatian kita semuanya. Yang sekarang kan sedang ramai ini Mbak Mevi, contohnya tentang Sirekap. Sirekap ini yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pemilu tahun ini, tetapi yang kita ketahui saat ini bahwa Sirekap ini menjadi kerancuan, sehingga banyak menjadi pertanyaan dari publik, sehingga ini menjadi perhatian ya, kalau kita melihat bahwa kalau seandainya ini menjadi acuan terhadap Sirekap terhadap pemilu tahun ini, tentunya ini sangat mundur sekali ya proses demokrasi saat ini. Bang tentunya Roni, juga pun di awal dulu ya, kita pernah menyampaikan juga tentang kebocoran data contohnya. Ya, sebelum kita mungkin lebih lanjut nanti Bang Roni, sebelum kita lebih lanjut terkait dengan apa saja bukti-bukti yang akan dibawa, kemudian yang jadi pertanyaan utamanya, berarti sudah satu suara semua Bang untuk partai-partai pendukung dari Ganjar Mahfud, Anies Mohaimin, ini sudah satu suarakah untuk kemudian mengajukan hak angket? Sudah ada komunikasi juga dengan tadi pengusung dari Anies Mohaimin? Iya, kalau kita lihat ya bahwa kita juga membangun komunikasi antara tim hukum dari 03 dan 01 dan kita menyamakan pemikiran bahwa di dalam pemilu tahun ini kita melihat bahwa terjadi hal-hal yang jadi catatan buat masyarakat terkait dengan dugaan kecurangan. Tentunya juga pun dalam hal ini kita bersama partai pengusung dan juga saya hari ini mendengar ya dari Pak Anies juga yang menyampaikan bahwa mereka juga pun ikut dalam proses nantinya kalau dalam proses hak angket ini. Tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya ya, bahwa dalam hal ini kita mau membuka dari proses pemilu ini yang menjadi banyak catatan-catatan khusus ya, terutama agar biar masyarakat di Indonesia secara luas mengetahui bahwa terjadi dugaan-dugaan kecurangan yang ada begitu masif. Baik, termasuk diantaranya kalau kita bicara soal P3, kemudian juga ada di sana Gerindra, maksud saya dari partai pendukung Pak Anies, mulai dari Nasdem, kemudian juga semuanya sudah sepakat begitu ya dari komunikasi yang ada. Nah ini saya mau bahas, udah nyinggung-nyinggung tadi soal Gerindra, saya mau tanya ke Bang Habib ini. Responnya seperti apa kalau dari TKN? Melihat bagaimana kondisinya, ada wacana untuk mengajukan hak angket, silakan. Ya, bisa mendengar suara saya? Pelanggaran ataupun kecurangan. Halo, bisa didengar nggak? Ya, bisa. Halo? Ya, bisa, silakan. Ya, pertama soal dugaan pelanggaran atau kecurangan, mungkin daftar kami lebih panjang
daripada yang dimiliki rekan-rekan paslon 1 maupun 3. Ya. Kita ingat yang sangat fenomenal misalnya sejak awal soal fakta integritas PJ Bupati di Sorong, yang ternyata diinformasikan dari konon ya katanya diduga bukan hanya satu, tetapi itu merupakan sebuah kebijakan yang sistemik. Lalu yang kedua ya, contoh soal surat-surat suara yang tercoblos paslon nomor 3 ya, baik di Taipei maupun di Malaysia ya. Kemudian pada hari H juga banyak sekali di berbagai daerah. Kami sampai dapat laporan sekitar 700-an masalah ya, dugaan potensi kecurangan yang merugikan kami. Nah, namun soal jalan keluarnya, kalau kami lebih memilih menyelesaikannya dengan apa perangkat yang sudah disediakan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, tepatnya di buku Undang-Undang Pemilu ya, di buku 4, di mana ada 3 kanal. Ya, yang pertama adalah pelanggaran administrasi, yang kedua adalah sengketa proses, yang ketiga adalah perselisihan hasil pemilihan umum. Jadi undang-undang ini ya nomor 7 tahun 2017 menurut saya sudah sangat mengakomodir ya berbagai persoalan yang mungkin timbul, seperti halnya dugaan kecurangan atau pelanggaran yang merugikan kami ini. Nah, ini kami akan maksimalkan jalur tersebut ya. Kalau toh ada rekan-rekan yang ingin juga menempuh misalnya hak angket, ya monggo saja, silakan saja. Itu merupakan mekanisme demokratis ya, yang juga diatur di hukum dan perundang-undangan kita, terutamanya di Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang MD3 ya. Karena memang kita bisa memahami ya pihak yang dinyatakan sementara ini ya setidaknya secara quick count dinyatakan kalah, tentu perlu lebih kreatif ya, mencari solusi-solusi untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Ya silakan saja, itu juga jalur konstitusionalitas. Cuma memang kalau mengacu pada praktek sebelumnya yang namanya hak angket tentu sangat tidak mudah. Kita ingat ya, berbagai hak angket setahu saya di periode DPR kali ini ya, 2004-2019, 2019-2024 tidak ada hak angket yang berhasil ya. Artinya tapi kalau nanti memang Habib hak angket ini memang harus dijalankan dari Prabowo Gibran, timnya juga sudah siap dengan bukti-bukti yang ada di proses penyelidikannya seperti apa nanti, begitu ya? Masih jauh sekali kalau mau bicara sampai ke sana, Mbak ya. Ini belum ada satu tanda tangan pun setahu saya yang menyetujui hak angket ini ya. Saya ingat yang terakhir saja misalnya yang diusung oleh saudara saya Masinton, setahu saya ya yang tanda tangan baru beliau sendiri sudah terlaksana dengan baik, dengan damai secara garis besar ya. Kepentingan kita adalah bukan soal menang dan kalah, Mbak ya. Bukan soal siapa menang siapa kalah, tapi bagaimana dugaan-dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan itu bisa diungkap satu persatu. Siapa yang melakukan harus bertanggung jawab ya, dan setiap kesalahan harus dievaluasi. Jadi kita akan sama-sama terus evaluasi. Yang namanya penyelenggara tentu tidak ada yang sempurna ya, baik Bawaslu, KPU, DKPP itu tidak ada yang sempurna. Itulah pentingnya kita lakukan proses-proses hukum yang ada juga untuk mengevaluasi kinerja mereka. Baik, saya mau ke Prof. Ikrar dulu. Sebelum kita lebih lanjut nanti, saya mau tanya kepada Prof. Ikrar. Bicara soal hak angket, melihat tadi kondisinya seperti apa, kalau dari Bang Roni menyatakan bahwa seluruh tim atau partai-partai pendukung ini sudah satu suara, meskipun memang secara sistem perlu kita follow up lagi nanti apakah sudah ada pertemuan, apakah sudah ada kemudian follow up lebih lanjut dari wacana yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo yang kemudian diamini oleh Anies Baswedan. Tapi Prof. Ikrar, melihat kondisi seperti ini, mekanismenya itu sebenarnya seperti apa sih, Prof? Dan peluang pengajuan hak angket dengan peta kondisi di DPR, kalau kita kaitkan dengan konstelasi pemilu 2024 seperti apa, Prof? Ya, terus terang ya, saya setuju dengan Bung Habib ya, yang mengatakan bahwa tidak mudah hak angket itu bisa diajukan ya. Dan proses untuk disetujui di DPR aja juga nggak mudah ya, seperti kemarin ketika teman dari PDIP
ingin melakukan hak interpelasi aja juga nggak mendapatkan dukungan. Tapi menurut saya situasinya agak berubah sekarang ya. Kenapa saya katakan berubah? Karena Bu Mega misalnya juga kelihatannya memberikan lampu hijau untuk Ganjar CS ya, dan juga tentunya PDIP dan P3 untuk mengajukan hak angket tersebut ya. Tapi kalau kita lihat dari pihak paslon 1 ya, itu kan yang memberikan suatu pernyataan tegas itu kan cuma calon presidennya ya, yaitu Anies Baswedan ya. Tapi kita belum tahu bagaimana ketua-ketua partainya ya. Terlebih lagi kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu itu Pak Surya Paloh ya, Ketua Umum Partai Nasdem itu berkunjung ke istana dan kemudian pulang juga dengan cium tangan yang kemudian menimbulkan berbagai interpretasi politik ya. Ya, spekulasi. Apakah misalnya, gimana? Iya, benar. Ya itu ya, jadi apakah kemudian nanti Nasdem juga akan mendukung ya, dan kalau Nasdem akan mendukung, ini adalah suatu proses politik baru ya di dalam pemilu kita ini ya. Dan kalau kemudian nanti juga PKS dan kemudian juga PKB mendukung, nah inilah yang baru bisa menjadi suatu hal yang serius di DPR ya. Karena kalau kita lihat dari angkanya ya, itu paslon 1 dan paslon 3 itu jumlah kursi di DPR-nya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh paslon nomor 2 ya. Dan kalau itu masuk, ini baru seru ya, maksud saya seru itu baru kemudian kita bicara mengenai apa saja yang akan dimasukkan di dalam poin-poin hak angket tersebut ya. Karena kan dari pihak TPN, saya beri contoh misalnya ya, Bang Todung Mulya Lubis ya mengatakan bahwa pelanggaran pemilu itu bukan cuma hari pencoblosan dan hari penghitungan saja, tapi juga pra dari pemilihan umum ini juga sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ya yang tidak bisa diselesaikan baik itu oleh KPU, bahkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri atau oleh MK ya. Makanya kemudian pihak TPN berupaya untuk mengambil jalan lain, yaitu jalan parlemen ya, yang selama ini memang parlemen selalu diam seribu bahasa begitu kan dalam persoalan pemilu ini ya. Dan kalau ini memang masuk dan kemudian bisa dibahas ya, terlepas dari berapa lama ini akan memakan waktu, tapi inilah suatu proses politik yang boleh dikatakan menarik ya, karena untuk pertama kalinya yang namanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat itu ikut bersuara dalam proses pemilu 2024 ini gitu. Nanti saya akan tanya lebih lanjut kepada Prof. Ikrar, melihat kondisi seperti ini potensinya akan seperti apa dan apa implikasinya jika memang hak angket ini dijalankan oleh DPR. Kita akan bahas sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, kita akan lanjutkan dialog terkait dengan wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu bersama dengan pengamat politik Prof. Ikrar Nussabakti, Direktur Hukum dan Kajian TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, dan juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Saya akan ke Mas Roni lagi nih ya. Kita akan bertanya lagi-lagi butuh penegasan sejauh ini kondisinya seperti apa, karena yang tadi sudah dibahas berkali-kali bahwa wacana ini awalnya dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo, kemudian diberikan lampu hijau oleh Bu Mega. Tapi kalau untuk partai pengusung lainnya, komunikasinya seperti apa? Kan, menyambung juga tadi Surya Paloh kemarin sempat bertemu dengan Presiden. Mbak Mevi, kita dalam hal ini tim hukum dari 01 dan 03 membangun komunikasi secara intens. Kami mempunyai data terkait dengan dugaan pelanggaran yang sejak dari awal ya, proses sebelum pencalonan sampai pada proses pencoblosan. Jadi ini menjadi catatan kami antara tim hukum 01 dan 03, kita membangun komunikasi. Dan hari ini kan kita mengetahui bahwa ada usulan terkait dengan hak angket. Dan ini disambut positif oleh pasangan dari 01, terutama dari Pak Anies ya. Pak Anies sudah menyampaikan mendukung terkait dengan hak angket ini.
Jadi dalam hal ini tentunya komunikasi-komunikasi politik ini akan dibangun, dan kita juga pun mempunyai persamaan yang dari awal saya sudah sampaikan terkait dengan dugaan kecurangan yang masif ini, dan menjadi catatan buat kami dalam hal ini kita ingin membuka apa yang terjadi yang sebenarnya itu, sehingga masyarakat secara luas mengetahui. Kan pada saat ini banyak yang bertanya-tanya, contohnya terkait dengan Sirekap. Sirekap yang menjadi acuan terhadap proses pemilu tahun ini ya. Dan tetap yang kita ketahui bahwa dari Sirekap ini juga terjadi kekacauan. Tidak terjadi sinkronisasi. Jadi banyak fakta yang kita temukan, contohnya dugaan penggelembungan suara. Dan ini yang menjadi pertanyaan buat kami dan pertanyaan buat masyarakat secara luas ya. Dan kita juga tentunya kan dalam hal ini sudah menyampaikan sebelum tanggal 14, tanggal 12 kita sudah sampaikan kepada Bawaslu terkait dengan Sirekap ini. Gitu. Aplikasi Sirekap ini kita ketahui bahwa ini anggarannya kan miliaran. Pertanggungjawabannya secara keuangan negara bagaimana? Kita sudah menanyakan, ini ada dugaan bahwa aplikasi ini tidak berjalan dengan baik. Itu sudah kita sampaikan sebelum pencoblosan. Tetapi yang kita khawatirkan saat ini betul itu terjadi, bahwa Sirekap ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kita kemarin dengar dari salah satu komisioner KPU kata untuk menghentikan sementara juga yang pleno di kecamatan. Ini kan menjadi pertanyaan buat masyarakat luas. Tentunya hal-hal seperti ini buat kami bahwa ini adalah hak kami juga, dan kita berharap kita semua menghormati, dan buat teman-teman tidak usah panik di 02, ini biar berjalan aja secara ini. Membangun kita bertanya secara legislatif tentunya, dan beberapa data tuh yang dari awal kita juga sudah sampaikan terkait dengan kebocoran data, kemudian ada dugaan data yang ada di luar negeri, dan Sirekap yang kacau. Ini kan banyak pertanyaan sekali Mbak Mevi, dan tentunya kami berharap ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi berbagai daftar dugaan-dugaan kecurangan ini memang sudah dikantongi ya untuk tim hukum 01 maupun 03, terlebih kalau 01 ini selalu menyuarakan ingin kemudian ada tim audit ya untuk terkait dengan Sirekap, tapi memang belum ditanggapi lebih lanjut oleh KPU dan Bawaslu. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, tadi panik nggak tuh katanya Bang Roni? Responsnya langkah hukum yang akan kemudian dipersiapkan juga oleh TKN atau maksud saya ini di sini dari TKN Prabowo Gibran seperti apa Bang Habib? Iya, silakan saja ya memberikan masukan untuk perbaikan. Ya, kita tunggu. Asal jangan seperti kata Prof. Mahfud yang kalah biasanya menyampaikan hanya menyampaikan protes, tetapi tidak menyampaikan masukan untuk perbaikan. Nah, kalau teman-teman bilang ada masukan-masukan untuk perbaikan, ya monggo. Tapi kalau soal Sirekap memang tidak ada relevansi dengan hasil, karena jelas ada disclaimer ya. Jadi acuan itu adalah penghitungan manual berjenjang, rekapitulasi manual berjenjang yang sekarang sampai di TPS. Tapi kalau apakah sistemnya perlu diperbaiki, nanti tinggal masing-masing anggota DPR ya menilai apakah relevan hal seperti ini ya. Soal-soal seperti ini dibahas dengan mekanisme hak angket gitu loh. Apakah sepenting itu ya, apakah memang cukup rekomendasi untuk diperbaiki seperti yang sekarang dilakukan. Tapi Mbak ya, sebetulnya Sirekap ini secara garis besar prinsipnya memang sebuah terobosan. Memang ada masalah-masalah ya. Saya sendiri di dapil saya terhadap suara partai saya lihat awalnya ada ketidaksinkronan dengan C1 fisik yang kami miliki. Tapi setelah kami memberikan masukan, teman-teman memberikan masukan, ada proses evaluasi. Tapi intinya justru kita tahu ada masalah kan karena ada Sirekap. Jadi ini sebuah terobosan sebetulnya. Kami memang nggak sempurna ya, sama-sama perlu kita perbaiki. Mungkin itu Mbak ya, saya pamit ya, izin mau sholat maghrib Pak. Ya. Baik, terima kasih Bang Habib. Kita mau ke Prof. Ikrar dulu, terakhir untuk, sudah langsung keluar. Tidak apa-apa, saya akan langsung kembali ke Prof. Ikrar terlebih dahulu untuk terakhir men-summarize ini semua. Kita tahu bahwa ada Bawaslu juga di sini, dugaan-dugaan kecurangan sudah diajukan, kemudian ada DKPP pula. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, seberapa kemudian urgensinya untuk kemudian mengajukan hak angket ini dan implikasinya akan seperti apa, Prof? Mungkin boleh dijelaskan secara singkat menuju waktu saya terus terang ya, saya berpandangan bahwa persoalan Sirekap atau penghitungan yang
melalui digital itu bisa dikatakan tidak terlalu penting ya. Tapi yang paling penting dan sangat urgent karena ini adalah terkait dengan persoalan demokrasi itu adalah misalnya bagaimana MK kemudian memutuskan putusan nomor 90 itu ya, itu jelas benar-benar melanggar hukum ya, baik itu aturan di dalam Mahkamah Konstitusi atau bagaimana hukum atau undang-undang itu dibuat ya, karena itu open legal policy harusnya ya, Bung Roni pasti tahu persis ya, itu bukan Mahkamah Konstitusi yang membahas tapi DPR dan pemerintah, itu satu ya. Kedua ya, Anda tahu ya, setelah MK juga memutuskan itu juga kemudian tidak selesai. Kenapa demikian? Karena itu berhenti pada kata penjelasan tentang etika, tapi misalnya teman-teman Bung Roni juga tidak menjelaskan walaupun beliau ini adalah ahli dalam bidang hukum, harusnya dikatakan oleh teman-teman hukum itu kalau misalnya itu cacat etika itu otomatis hukum yang dikeluarkan itu juga boleh dikatakan cacat dan karena itu batal demi hukum. Itu yang terus terang ya, masyarakat juga nggak tahu, saya aja juga baru tahu setelah saya berhubungan dengan teman-teman ahli hukum tata negara ya dari berbagai pihak ya. Baik, itu. Prof. Dan kemudian yang lain lagi penggunaan bansos ya, Mbak, ini penting ya, penggunaan bansos itu ratusan triliun rupiah. Kalau kita bandingkan dengan misalnya anggaran yang dimiliki paslon nomor 1, nomor 2 dalam bidang anggaran pemilu, itu nggak seimbang, Mbak. Itu Baik, untuk Prof. penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pemilu, khususnya untuk anak dari seorang presiden. Itu Baik, buat Prof. saya nggak benar negara ini Ya, begitu. kita masih akan tunggu nanti perkembangannya akan seperti apa terkait dengan wacana pengajuan hak angket ini. Tapi sekarang saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Prof. Ya, Ikrar, terima kasih, pengamat Mbak politik, Messi. kemudian juga sudah bergabung Direktur Hukum dan Kajian TPN atau Jubir TPN Ganjar Mahfud, Bang Roni Talapesi, dan yang tadi bergabung bersama kita Habibur Rahman dari perwakilan TKN Prabowo Gibran yang sudah bergabung tapi sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Ya, sama-sama, Mbak. CNN Indonesia Newsroom akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.